Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerahkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerahkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerahkan, Kau layak disembah.
Puji nama Tuhan, haleluya. Yesus adalah segala-galanya bagi kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini, saudara, kita sangat bersukacita karena ada seorang hamba Tuhan yang tentunya luar biasa Tuhan pakai dengan segala ketegasan firman-Nya, mengajar orang-orang dewasa, bahkan juga anak-anak kecil. Itu yang Tuhan katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka karena mereka layak punya kerajaan surga. Bapak, kalau anak-anak kita panggil Bang Hot. Nama akrabnya Bang Hot. Bapak Marihot Sitorus, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tentunya saya sudah mendengarkan juga channel YouTube-nya, saya ikuti acaranya, dan saya memang juga berasal dari gereja Protestan, Pak. Lagu-lagu itu sangat menyegarkan. Haleluya, itulah firman dan firman. Beliau adalah host acara dari Hymn and Sacred Music dan juga acara Sunday School ceria di radio RPK, Radio Pelita Kasih 96.30 FM. Puji nama Tuhan, baik tidak berlama-lama Bang Hot, saya panggil nama akrab supaya kita semua boleh akrab dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, ada urapan yang besar lewat hambanya ini, kita boleh keimpartasi pada pagi hari ini. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan, firman Tuhan dengan kesatuan hati. Silakan Pak Marihot. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Anugerah Tuhan, amin. Saya bisa sharing di sini. Amin. Ini semua benar anugerah Tuhan, bukan kebetulan. Ya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Ya. Bapa Surgawi, hamba dengan segala kerendahan, kelemahan, memohon belas kasihan, memberkati Tuhan. Persekutuan doa pagi ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hancurkanlah kuasa setan ingin mencuri firman, mencuri keakraban kami dengan Engkau ya Allah Tritunggal. Engkau pimpin, urapi mulut bibir hamba. Meteraikan firman ini untuk anak-anak-Mu Tuhan. Untuk anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya nama yang bisa membawa kami ke dalam surga. Satu-satunya nama yang disegani, ditakuti. Baik surga maupun bumi. Dalam nama itu kami berdoa, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang doa, saya ambil dari, mungkin banyak kita membaca ya. Saya ambil dari kitab Matius pasal 6 ya, tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ingat satu-satunya doa yang made in Yesus Kristus untuk kita umatnya. Para murid-murid pengikut. Buatan Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, beda dengan semua doa. Mau doa Elia, doa Yabes, doa Petrus, Paulus, siapapun doa yang terhebat dalam Alkitab. Mereka hanya manusia berdosa yang diberikan Tuhan. Bagaimana berdoa. Dan Tuhan sendiri menjawab. Dan mereka harus memakai nama Yehova atau nama Allah sendiri. Tidak ada yang lain, tapi ini satu-satunya doa Bapa kami yang dicipta made in Yesus Kristus dan tidak perlu pakai dalam nama siapapun karena nama Yesus sudah termasuk di dalam itu. Setan tahu, dia nggak berani ganggu Bapa kami. Bapa tahu, maka itu waktu akhir dalam doa Bapa kami apa? Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nggak perlu pakai dalam namaku atau dalam nama Allah. Bapak, no, because that's made in our Lord Jesus Christ. Amen. Inilah doa. Ingat, doa Bapa kami bukan mantra. Jangan salah, ini bukan jimat ajimat. Oh, kamu harus doa Bapa kami 10 kali loh tiap hari Jumat, diam-diam malam-malam. Enggak, nyala setan. Doa Bapa kami pattern, pola yang diberikan Yesus Kristus. Ada patternnya. Kita menghafal boleh, puji Tuhan. Sejak saya mengenal, membaca, di bawah Tuhan, masuk ke dalam doa Bapa kami. Saya mulai belajar berdoa. Sebelum azan subuh mengatakan Allahu Akbar, saya sudah berlutut mengatakan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Berani. 5 kali loh mereka mengatakan Allahu Akbar. 5 kali. Kita berani mengatakan Bapa kami yang di surga. Dikuduskan namamu. Nggak usah pakai embel-embel lain. Doa itu saja. Menyatakan kemuliaan Allah. Berani enggak? Orang kantor, mereka pamit. Permisi Pak, saya mau sholat dulu. Oh iya,
And we take it for granted. Why not we say, oh ya doa. Aku pun doa dalam hati. Mari yang mau sholat silakan, yang Kristen mari kita doa. Udah gitu aja. Ada yang berani potong leher kambing? Nggak ada. Termasuk di company, termasuk di kemanapun yang Kristen. Ada berani, karyawan mereka berani. Prinsip, Pak, saya sholat dulu. Are you dare to say, okay, you sholat, yang Kristen mari kita berdoa, baca 1 ayat. Ada yang berani, 5 times a day. Maka itu firman Tuhan mengatakan, ingatlah, engkau percakapkan, baca, renungkan firman Tuhan, siang dan malam. Dia nggak ngomong, oh jam sekian-sekian. No, siang dan malam. It means day and night. Waktu ada matahari dan waktu tidak ada matahari. Berarti apa? Tuhan bilang 24 hours. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik, you rest lah. Tapi ingat, it's our relationship. Ingat, persekutuan dengan Tuhan tuh 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Berarti apa? God is watching you and me. Not only in your words, but also in your deeds. Jangan ngomong kita Kristen. Saya paling sedih kalau ngomong, saya orang Kristen, tapi menipu temannya. Pinjam, memakai nama Tuhan, pinjam uang. Begitu ditagih, maki-maki, kamu tidak punya kasih Kristus. Itulah kurang ajar. Yang di sini yang hadir, kalau ada punya hutang, bereskan. Jangan main-main dalam nama Tuhan, apalagi berdoa. Doakan supaya yang punya hutang, ngutangin aku meninggal. Kurang ajar. Inilah yang tidak bertanggung jawab. Menyerahkan semua dalam doa. What is pray? Saya baca di sini. Dari Matius 6 ayat 5-9. Ini dari Tuhan Yesus ngomong. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di tempat rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan dan seterusnya. Saya loncat ke ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tempat tersembunyi membalasnya kepadamu. Yang ke-7, lagi pula dalam doa itu, jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, wah dengan banyaknya kata-kata, doanya dikabulkan. Ayat yang ke-8, ini dari Matius 6 ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ini yang Tuhan Yesus sebelum dia masuk ke doa Bapa kami, dia kasih prolog. Prolognya jelas. Karena tuh murid ini doa yang ajar bukan Tuhan Yesus ajar. Murid-murid minta. Kalau baca di sini sama satu. Murid-murid minta ajar kami itu loh, murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka diajar berdoa, kok kamu nggak ngajar berdoa? Oke, Tuhan Yesus. Tapi sebelum dia masuk ke doa Bapa kami, dia bilang, ini prolognya. You jangan berdoa kayak orang munafik. Bangga-bangga, duduk di mana-mana, kata-kata bagus. Jangan. Please jangan. Yang kedua, kalau mau berdoa masuk kamar. Agak rusuh juga ya. Bu Eri, kalau saya bilang, mari berdoa. Kemudian semuanya pada off, masuk kamar masing-masing, tidur. Enggak. Maksudnya, it's a secret place. Only you and God knows. Tangisanmu, bahkan kita ngomong, kita nggak bisa ngomong pun, Roh Kudus sudah ngomong. It means there's something, ada sesuatu dalam hatimu yang orang lain nggak boleh tahu. Bahkan pasangan pun nggak tahu. Coba, saya sendiri yang sudah nikah, hari ini this is my anniversary. Nikah 32 tahun. Ada banyak rahasia yang saya nggak pernah terbuka sama istri saya. Not even jangan bilang, wah kita setelah nikah jangan ada dusta di antara kita. Potong leher kambing. Nggak lah. Masih ada sesuatu yang kamu nggak mungkin ngomong sama pasangan. Termasuk pendetamu. Termasuk dirimu. Tapi Allah tahu. Dan kamu nangis di situ. Ini di sini. Your secret place is where God enthroned. Di mana Allah bertahta. Kemudian dibilang, jangan bertele-tele. Berarti apa? Di dalam kekristenan gak ada kata-kata mantra. Ayo sebutkan nama ini. Sebutkan nama seorang tokoh. Aku berapa kali nyebut 15 kali. Tahu-tahu mukjizat datang. Ada yang bilang doa Bapa kami, ada yang bilang doa ini, doa itu. Termasuk doa Ibu Yesus. Pakai jawab, nyala setan. Kagak, ini firman mengatakan, bukan marihot. Saya menurut firman. Jangan bertele-tele. Seolah-olah Tuhan itu budak. Waktu kita mengerti siapakah Allah, kita tahu posisi kita apa. Maka itu doa pagi it's not just. Sekarang doa pagi, saya nggak tahu. Saya lihat YouTube-nya doa pagi. Coba bayangkan kalau Tuhan kita kejam.
Ya apa mau doa pagi jam 4 sebelum yang Islam berdoa, semua harus pakai rapi ya. Pakaian rapi, ambil baju dulu, gosok gigi segala macam. Enggak loh. Anda mau pakai kaos kutang, mau celana pendek, di atas tempat tidur. Tuhan bilang, I don't care. Berapa baiknya Tuhan. Saya prepare karena saya bawa firman. Ibu Eri juga nggak sungkan juga sama saya, Mario. Saya lebih prepare. Nggak mungkin dia nggak berpakaian segini rapi. Tapi kalau Tuhan kita bilang itu kayak yang Islam, Hindu, Buddha. Mereka berdoa prepare, well prepared. Kita, saya tadi lihat ada beberapa di tempat tidur. It's okay. No need to worry. Jangan khawatir. Tapi apakah hatimu pada dia? Itu masalahnya. Dan dia bilang sini, Allah mengetahui. Nah sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah mengetahui ngapain kita berdoa. Jadi what is pray? Allah maha tahu. Amin ya. Kalau nggak ada bilang amin, awas. Dengar baby. Allah maha tahu. Jadi ngapain kita berdoa? Nggak perlu kasih kode aja. Tuhan gini. Oh dia mau makan. Allah maha tahu. Kayak bayi. Oh coba periksa popo. Oh bukan beol. Oh mau susu. Tebak manggis kalau sama bayi itu. Apakah Allah mau begitu? Enggak. Apa maksud Allah bilang? Allah maha tahu. Don't talk too much. Don't talk too much. Jangan banyak omong. Allah maha tahu. So what? Now, ini doa itu. Ini polanya. Sebelum saya masuk ke pola itu, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Saya mau mengatakan, doa adalah not word, but organic relationship. Ini yang selalu Pendeta Stephen Tong mengatakan. Hubungan intim, organis, dan hidup. Seperti rahasia hubungan suami istri. Tidak ada sehelai baju pun bugil. Bahasa kasarnya, ini orang dewasa semua. Hubungan kita dengan Tuhan open, please. Open. Organik hidup. Apa maksudnya hidup? Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kalau Tuhan nggak baik itu waktu setiap kita potong rambut ya. Potong rambut kita nangis melulu karena hidup misalnya rambut. Ternyata rambut tidak dikasih hidup Bapak Ibu Saudara. Maka itu potong rambut, potong kuku bisa. Bayangin kalau Tuhan kasih itu sebagai hidup hubungannya dengan tubuh kita, begitu setiap potong rambut keluar darah. Potong rambut keluar darah. Enggak. Berarti apa? Apakah hubungan Anda dengan Tuhan seperti rambut sama kuku? Ataukah bagaikan tubuh yang begitu dicubit? Ouch! Bayangin ya, yang dicubit pantat atau dicubit tangan. Tapi yang teriak mulut. That's organic relationship. Berhubung dengan otak. Otak sakit tuh tangan. Ngomong ouch, ouch. That's organic relationship. Dalam kehidupan, dalam Alkitab. Begitu Saulus ya sebelum Saulus on the way ke Damsik mau bunuh. Ketemu sama Yesus, dia katakan, siapa engkau? Ya Tuhan. Dia bilang, aku yang kau aniaya. What? No, kamu kan sudah mati. Dan kabar mengatakan mayatmu diambil. Kenapa Yesus berani mengatakan, you aniaya umat Tuhan. Berarti you mess up with me. Kamu main-main dengan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah waktu Anda kena penyakit, waktu Anda nganggur, waktu Anda sudah nikah, puluhan tahun nggak punya anak, apakah Allah deg-degan, berdebar? Apakah kita benar-benar biji mata Tuhan? Begitu masuk sedikit aja debu. Itu organic relationship. Jangan kita teriak-teriak, Tuhan, aku kena COVID, Tuhan, aku jomblo lama banget, gak nikah-nikah, Tuhan, aku udah gini. Kok kayaknya kamu diam aja? Jangan sampai Tuhan mengatakan, oh, who are you? Siapa kamu? I don't know you. Go to hell. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa organic relationship? Nanti kita akan masuk ke situ. Ingat baik-baik. Saya mau mengatakan doa. Waktu Anda berdoa, apakah itu hubungan intim dengan dia? Nah, bagaimana bisa hubungan intim? Setiap agama, kepercayaan, mereka mengatakan aku intim. Apalagi orang-orang kebatinan. Mereka merasa lebih intim dengan tanda petik mereka punya dewa. Intim sampai mereka rela puasa. Mereka rela ditanam. Mereka rela berendam. Mereka rela menyiksa diri. Mengatakan, ini loh aku berdarah-darah begini. Masa you nggak mau turun tangan? Itu intimnya mereka. Tapi intimnya Anda dengan saya apa? Maaf saya pakai papan tulis ya. Supaya Anda jangan tidur semua. Dengar baik-baik. Keintiman berarti Anda berada dalam keluarga besar Allah. Bagaimana masuk? Nah, ini yang dikatakan keselamatan. Bapak-Bapak Saudara, saya tidak akan penginjilan.
Saya tahu di sini semua udah lahir baru. Tapi biarlah kamu terbuka sama Tuhan. Seperti saya udah gereja keliling-keliling. Setiap ada KKR saya angkat tangan. Saya masih ingat zaman-zaman Jeremy Arim, almarhum Yusuf Roni, dan Alexander. Saya waktu itu SMA kuliah di Jogja. Oh iya, by the way, umur saya 57, saya udah punya cucu 2 ya. Oke, dengar baik-baik. Waktu setiap ada KKR, saya angkat tangan terus, maju ke depan. Karena saya nggak tahu. Maaf kata, I'm so stupid, I'm so innocent. Jadi apapun saya turuti. Jadi bayangkan, setiap ada KKR, saya maju ke depan, terima Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu, maju ke depan, terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus. Karena I don't know, apa itu lahir baru. Senin, Selasa, selama kuliah, nipu, titip absen, melakukan segala macam kerusakan. That's it. Kemudian dari Minggu nangis lagi. Nangis, kemudian angkat tangan, maju ke depan. I don't know. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya ketemu waktu ada acara speak di Jakarta. Nggak ada yang mau jadi supirnya Pak Tong. Saya bilang, saya mau jadi supir pendeta Stephen Tong. Siapa dia? Itu tahun 80-an. Siapa pendeta Stephen Tong? Wah, who is he? Apa lebih hebat dari Yeremia Rim, Siproni? Apa lebih hebat dari Damaris? Apa lebih hebat dari Billy Graham? Saya jadi supirnya dia. Di situ encounter saya dengan Tuhan. Beliau cuma sedikit katakan, Mariot kamu udah lahir baru. Wih, level pertanyaannya kecil. Oh sudah, Pak Tong. Lahir baru every week. Dia kaget. Dia bilang hanya satu patah. Ini juga untuk Anda. Dan saya juga ingat, sebelum kita bertobat, Allah Maha Baik. Amin. Dia gembala yang baik. Seperti pendeta Eri mengatakan, Mazmur 23, He is our good shepherd, great shepherd. Yes, amin. Tapi kalau kamu sudah bertobat, sudah dibaptis, kamu jujur udah lahir baru. Ingat, God is not a good one. He is a consuming fire. Allah adalah Allah yang menghanguskan. Supaya apa? Don't mess up with him. Jangan main-main. Inilah kekristenan, terus berdosa terus. Terus berdoa. Berdoa sama dosa bedanya cuma dikit aja. Nggak ada S, itu aja. Berdosa, berdoa, berdosa, merasa udah enak di berdosa, berdoa. Hati-hati. Metraikan dalam hati. God is consuming fire. Api yang menghanguskan. Dia jealous God. Kalau Anda benar-benar in the family of God, it means kita waktu mikir mau nipu, mau mikir, langsung Roh Kudus gerakan, be careful. Atau Anda setelah nipu 10 kali, 15 kali baru mengatakan, Tuhan, aku telah berdosa. Anda nonton video porno tenang, kemudian minta ampun, baru mikir, aku mau lihatlah gambar-gambar porno, segala macam. Mikir aja kamu udah, aduh nggak enak nih, Tuhan ampunin. Itulah penuh dengan Roh Kudus namanya. Full of Holy Spirit, bukan yang ketawa-tawa, gelap-gelap, tapi kesadaran. Ini perkataan beliau yang kedua kepada saya. Kamu mau penuh Roh Kudus? Ya. Penuh Roh Kudus berarti kamu have great sensitivity. Sebentar, saya tambah charge dulu. Great sensitivity toward a small little tiny sin. Ingat, penuh dengan Roh Kudus. Hidup suci. Orang kudus, the saint, kata orang Katolik, adalah apa? Holy man itu apa? Yaitu orang yang great sensitivity toward a small little tiny sin. Orang yang punya kepekaan terbesar terhadap dosa yang paling kecil. Itu yang Tuhan mau. Apakah Anda sadar, oh aku nipu sedikit Tuhan, hanya 1 juta aku korupsi Tuhan. Hanya 1 juta aku nipu. Apa Anda berbohong 5.000 perak aja? 100 perak. Kamu disuruh, berapa belinya? Oh segini, kamu bohong dikit. Kemudian kamu bilang, my goodness. Terima kasih Roh Kudus. Apakah kamu punya sensitif yang terbesar untuk dosa yang paling kecil? Itu yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Itu membedakan kamu umat pilihan Allah atau tidak. Don't mess up with me. Terus saya masuk. Jadi apa itu relationship? Kita harus tahu siapakah Allah. Nah ini yang berdoa kepada siapa? Semuanya berdoa kepada Allah, Tuhan, segala macam. Benar. Tapi are you praying to the true God? Allah yang benar. Yes. Dari mana Anda tahu? The Bible say. Kita percaya kepada iman kepada Alkitab. Sola Scriptura. Karena Alkitab, firman. Ingat ya, firman yang menjadi daging sudah naik ke surga. Firman yang tertulis karena inspirasi Roh Kudus melalui nabi dan para rasul, itu yang ada pada kita sekarang ini. Kita nggak hidup 2000 tahun yang lalu. Kalau 2000 tahun yang lalu hidup,
saya akan ketok tuh Yudas Iskariot. Bodoh kamu, saya bilang. Kamu ketemu sama pribadi kedua Allah Tritunggal. Please. The author, firman yang menjadi daging, the living word of God. Kalau Anda suka Shakespeare, Anda suka John Milton, Anda begitu rindu, kemudian kamu hidup di zaman itu, ketemu dia. Wah, kamu senang banget peluk-peluk dia. Ya enggak? Waktu itu Shakespeare, John Milton dicuekin. Kembali, apakah Anda dan saya kenal siapakah Allah? Remember, Allah kita berapa? Allah kita satu. Jangan lupa. Allah kita satu, tapi 3 pribadi. 3 persons. Jangan salah. Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bisa kelihatan ya Bu Eri ya? Bisa kelihatan ya? Oke, sorry ada cahaya dikit. 3 pribadi, dengar baik-baik. Ini sama-sama Allah. Berarti apa? Mereka sama-sama Allah, esensinya. Mereka berhak menerima segala pujian. Mereka maha kuasa. Mereka berhak menerima sembah sujud. Bukan hanya ke Yesus, bukan hanya Roh Kudus, bukan hanya ke Bapa. 3-tiganya. Karena mereka sama esensinya. Tapi Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Bukan. Mereka pribadi yang berbeda. Maka itu yang mati di kayu salib bukan Bapa. Bukan Roh Kudus. Saya nggak masuk Allah Tritunggal. Tapi Anda dan saya kalau beda doanya kepada siapa? Saya paling kesel tuh kalau dengan doa. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Saya bilang ngawur, nyala setan. Tritunggal bukan Yesus Kristus. Tapi kalau mau doa, Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Jangan salah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus, one of the 3 persons. Salah satu. Karena dia yang mati di kayu salib. Sekarang siapa yang menemani kita? Sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus datang lagi. Roh Kudus, bukan Bapa. Yesus lagi bersama Bapa di sebelah kanannya. Oke? Know whom you believe. Kalau tidak, Anda berdoa menyembah kepada setan. That's it. Jangan main-main masalah ini. Kalau beda di sini saja, Anda berdoa nowhere. Walaupun memang dijawab doa Anda. Tapi yang jawab bukan Tuhan. Hantu. I said like this karena aku mengalaminya. Saya mengalami. Itu pertama, you know whom you believe. Paulus mengatakan, I know whom I believe. Waktu Anda tahu siapa yang Anda percaya, berarti apa? Doa Anda langsung. That's it. No joke. Not main-main. Tapi kalau Anda nggak tahu, itu kan muter-muter saja. Itu yang pertama. Sadar, who is he? Siapa dia yang maha kuasa? Halik langit dan bumi. Beda. 3 agama besar yang mengakui monoteisme. Cepat aja. Yahudi, Kristen, Islam. Yang lainnya politeisme. Tapi beda kekristenan. Yes, 1. Tapi 3 pribadi. Islam, no. La ilaha illallah. Yahudi apalagi? Oh, amit-amit. Tidak, satu. Kalau enggak kami dibuang lagi ke Babel. Tapi Christianity, Trinity. 3, tapi 1. Jangan salah. Saya enggak lanjut Tritunggal. Tapi saya mau menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya ini menjadi jelas. Yang kedua, setelah kita tahu siapa dia. Apakah dia tahu siapa kita? Itu masalahnya. Bagaimana dia tahu? Ingat ya, Tritunggal. Hubungan kita ini manusia nih. Manusia dalam dunia. Ini dunia, saya buat warna hitam ya. Dunia ini manusia. Cewek, cowok. Kita nggak tahu nih, ini dunia. Siapa yang dalam keluarga Allah? Nobody knows. Tapi yang tahu, dengar baik-baik. Ini waktunya, oke. Di dunia ini apa kata Tuhan? Tidak ada seorang pun yang benar. Saya cepat aja ya, karena penginjilan kalian datang. Tidak ada yang benar. Satu pun tidak. Amin. Tapi anugerah Tuhan. Joy to the world, the Lord has come. Anugerah Tuhan. Natal yang kita peringati. Itu tetap ingat ya, walaupun dunia dalam sejarah, tapi masih dalam pemeliharaan Tuhan. Hati yang gelap. Disinilah yang disebut keluarga Allah, lahir baru. Pindah karena kuasa Roh Kudus, hati kita yang hitam gelap pekat, ada Kristus Yesus salibnya. Dengar baik-baik. Walaupun kata, wah saya nggak hitam enak aja. Ya saya bilang, wah saya rajin beribadah, nggak punya dosa. Saya dari kecil ya. Walaupun kamu bilang merah-merah begini, kata Tuhan, perbuatan baikmu bagaikan gombal. Bagaikan gombal tahu ya? Alat pel yang jorok, kamu bilang baik-baik ini sebelum dia lahir baru. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, saya katakan, who are you? Who am I? Status kita di mana? Waktu Adam jatuh dalam dosa. Adam pertanyaan Allah pertama, where are you Adam? Where are you Adam?
Bukan Tuhan mau minta tak umpet. Udah belum? Enggak. Allah tahu di mana Adam. Tapi Allah mau minta pertanggungjawaban Adam. Apakah kamu with me? Apakah kamu bersamaku? Apakah kamu enggak dengar setan? Di mana posisi Anda pagi hari ini waktu berdoa? Here. Maka itu inilah umat Allah. Double protection. Allah melindungi seluruh bumi yang hancur menuju kehancuran. Menuju finalisasi. Menuju orang bilang kiamat. Tapi dia tetap proteksi, namanya anugerah umum. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang telah lahir baru oleh Roh Kudus, masuk ke sini, keluarga inti Allah, ada double protection. Maka itu Ayub, setan gak berani gugat. Begitu Ayub pertama, harta anak mati. Kemudian hancur tubuhnya. Tapi don't touch his soul. Berarti apa? Ada double protection. Apakah Anda double protection oleh Tuhan yang membawa Anda kepada hidup yang kekal? Jadi doa Bapa kami, dengar baik-baik. Yang berdoa hari ini, yang boleh berhak berdoa. Bilang Bapa, yang boleh panggil Bapa adalah orang yang sudah lahir baru. Sudah diangkat sebagai anak yang percaya Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Hanya dia yang boleh panggil Bapa. Jadi nggak sembarangan orang. Siapapun bisa doa Bapa kami. Tapi are you already saved? Apakah Anda sudah diselamatkan? Sama, saya nggak sembarangan orang panggil saya Papa, panggil akrab. Abba ya Father. Daddy itu panggilan akrab. Hanya boleh panggil anak saya ada 2. Dia sama Elmo. Itu yang bisa panggil saya Daddy. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya lagi ke mall, ada anak remaja, pemuda masih pakai rok mini, tahu-tahu panggil, "Hai Daddy." Kira-kira saya digampar nggak? Digampar. Mereka panggil saya Daddy. Siapa dia? Yang boleh panggil saya Daddy hanya anak-anak saya 2. Plus anak angkat yang saya angkat secara resmi, secara hukum. Kamu hari ini, misalnya Eri hari ini kamu anak sah dari Mario diangkat secara hukum. Nah, ini anak angkat, adopted God. Adopted son of God, you and me. Inilah yang boleh mengatakan Bapa kami yang di surga. Abba Father, Daddy. Berarti ingat, siapapun Anda boleh doa Bapa kami. Siapapun boleh, tapi cek apakah your relationship with God is I and you, God. Intim, because you already saved me, Lord Jesus. Kalau enggak, jangan. Don't mess up. Kamu makin berdoa, makin menuju ke jurang. Pastikan you are here in the family of God. Berarti apa? Waktu doa Anda tidak dijawab. Dengar baik-baik. Belum. Ada 2 kemungkinan. Jawaban doa ya dijawab. Yang kedua, ya dijawab. Yang kedua, ya dijawab. Yang ketiga, tidak. Yang ya bisa tunggu, bisa enggak. Ingat baik-baik. Waktu Anda berdoa, ingat Allah tuh Maha Kuasa. Amin. Dia sanggup. Tapi jangan lupa, dia berdaulat. Ini yang dialami, dimengerti oleh Ayub, Daud. Saya kasih contoh 4 aja. Perjanjian lama, Ayub, Anda tahu ya. Waktu istrinya ngomong, kamu ya kutuk Allahmu, mati saja. Kutuk Allahmu, mati saja. Udah. Dia hanya bilang, diam. Apa kamu yang mau terima yang baik saja dari Allah? Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, anugerah pemeliharaan Tuhan. Sama Daud juga. Daud bilang anaknya mau mati. Dia nangis guling-guling. Dia robek bajunya. Wah, dia buat susah, nangis. Mohon. Begitu dibilang, Raja maaf ya Raja, anakmu mati. What? Dia nggak teriak-teriak. Dia bilang, oke. Dia mandi, mengurap, makan. Orang kaget. Daud ini orang gila ya. Dibilang sakit keras. Dia kayak orang sedihnya minta. Begitu dibilang meninggal, udah tenang. Daud jawab, keluar firman Tuhan. Saya boleh dong minta sebelum mati. Kalau sudah mati, saya nggak bisa apa-apa. Itu Ayub, Daud mengerti kedaulatan Allah. Yang Maha Kuasa, amin. Tapi dia berhak memberikan menurut maunya. Yang ketiga, Petrus. Petrus juga. Dia bilang, Petrus, udah capek nih. Tuhan bilang, tebar jalamu. Tapi mulut Petrus keluar. Karena engkau yang menyuruh Tuhan. Karena engkau yang menyuruh. Ingat ya. Alkitab kita penuh dengan janji. Promise of God. Pegang itu. Amin ini. Yang ketiga, Paulus. Paulus bilang, Tuhan, 3 kali ini aku doa. Orang lain begitu tumpang tangan kecil, instant. Saya 3 kali masih nggak bisa apa-apa. Tuhan jawab, in your weakness, dalam kelemahanmu. Tuhan kasih kekuatan. Dia bilang, oke, jangan ambil penyakitku. Ada yang berani begitu. Tuhan, kankerku. Tuhan bilang, oke Tuhan, jangan sembuhkan kankerku. Tuhan, jangan. Karena kalau sembuh berarti nggak ada kekuatan Tuhan. Ini yang kita ngerti. Ingat ya, terakhir dan terakhir. Waktu Anda dan saya berdoa, ingat ya, doa berarti apa? You and me udah the family of God. Udah dalam keluarga Allah. Ingat, waktu Anda berdoa,
Dengar baik-baik. Jangan bilang, kita goncangkan surga, bikin Tuhan turun. No. When we pray, remember, kita bukan membawa Allah turun. No. That's it. Tidak nyala setan. Tapi kita makin ke atas. Makin dibawa ke atas. Ke tempat yang tertinggilah. Jadi waktu Anda berdoa, belum dijawab. Atau tidak dijawab. Atau apapun. Allah akan membawa Anda makin tinggi. Jangan coba dengar kata-kata hamba Tuhan. Bawa Tuhan turun. Tuhan, ini 2022 Tuhan. Tanggal 14 Desember. Where are you? When your people suffer. Kemana engkau Tuhan? Umatmu menderita. Tuhan bilang, who are you? Huh? I'm here enthroned. Aku bertahta di sini. Don't bring me down. You I will bring up. Itulah Tuhan. Mengangkat kita makin tinggi. Makin tinggi. Akhirnya setelah kita tempat tinggi, kita sadar. My goodness. Terima kasih Tuhan. Untung kau nggak jawab doaku. Pernah ngalamin itu ya? Tuhan makasih, untung bukan cewek itu. Aduh, ternyata dia jadi gemuk. Aduh, terima kasih, untung bukan itu Tuhan. Banyak kiranya Roh Kudus men-enlightenment dengan waktu yang terbatas, memberi kekekalan. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba dengan terbatas memberitakan sedikit firman-Mu. Bukakan kami Tuhan, berani kami memanggil Bapa, selidiki kami apakah kami sudah dalam keluarga Allah. Jangan-jangan kami cuma just joking Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami munafik. Kami kadang-kadang lebih brengsek dari yang lain. Kami memanggil Bapa, tapi kami melakukan hal-hal durjana, dosa. Tuhan, hari ini anak-anak-Mu yang sudah pernah angkat tangan, perbarui Tuhan. Transform iman, pengharapan, kasih kami makin mirip Kristus. Ajar kami berdoa di dalam keluarga besar Allah karena Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Praise the Lord. Tuhan Yesus baik. Sudah mengirimkan hambanya yang luar biasa. Pak Mario Sitorus. Yang sudah menyegarkan kita dengan firman dan firman. Amin. Banyak pengertian yang boleh kita dapat. Seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Kasih jempol ya, puji nama Tuhan. Wow, keren sekali. Glory, haleluya, glory. Haleluya, puji nama Tuhan. Waktunya masih ada untuk kami boleh tanya jauh atau sharing dengan Pak Marihot ya Pak. Boleh ya Pak? Boleh. 10 menit ini. Karena Pak Marihot ini banyak pengertian yang kita disingkapkan lewat kuasa Roh Kudus melalui hambanya ini. Ternyata selama ini kita kadang-kadang salah berdoa. Ya, maaf ya kita ibaratnya terlalu karismatik, terlalu spiritual yang no problem. That's great. Amin. Very good, no problem. Yes. Asalkan arah benar. Amin. Okay. Tetapi doa Tuhan turun itu ya, membawa Tuhan turun bisa jadi penggelitik. No, don't do that. Jangan bawa Jokowi turun, itu makar. Jangan bawa Jokowi turun, itu makar. Berani bawa Allah turun, kurang ajar. Ya betul. Jokowi aja nggak boleh bawa turun ya. Jangan coba-coba. Apalagi Tuhan. Amin. Baik saudaraku, dengan tema ini dengan satu kata ini mungkin saudara kita di Zoom meeting ini akan penggelitik ya. Betapa banyaknya kesalahan yang mungkin kita lakukan dengan doa-doa kita yang tidak alkitabiah tentunya ya. Dengan lagu yang tadi Pak Marihot nyanyikan, ke tempat yang tertinggilah, jiwaku merindulah. Wow, itu luar biasa. Tuhan bawa kita ke tempat yang lebih tinggi melalui doa kita, saudara. Jadi inti doa itu adalah membawa kita semakin dekat, semakin intim ya, organisme yang hidup, bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi kita tidak menyembah, memuji Tuhan hanya dengan mulut bibir saja, tetapi itu datang dari hati yang terdalam, kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya berikan waktu untuk boleh bertanya kepada Bapak Mariko. Ya, hambanya ini luar biasa. Selain melayani orang dewasa, dia juga melayani, hambanya ini juga melayani anak-anak yang hatinya murni dengan kata-kata yang sangat simpel dan dipanggilnya Bang Hot. Ya, silakan. Yang mau bertanya dengan Bang Hot ya. Ya. Tidak kalau bisa Bu Eri, karena waktu terbatas, satu aja. Nanti kalau ada apa, WhatsApp saja. Saya udah kasih nomor saya di Lydia. Kumpulkan ke Lydia saja. Karena kita tahu kita masing-masing masih punya kerjaan. Saya juga masih ada kerja. Ya, saya belum full time. Doakan saya tahun depan saya pensiun. Tapi saya lagi berdoa. Tuhan minta apakah saya akan full time Tuhan masuk seminari atau kedua saya masuk di politik.
Wow, luar biasa. Yang Jadi ketiga, terang. apakah saya tetap? Karena biar bagaimanapun Tuhan aku tetapkan sesuatu. Tapi di atas segalanya, Tuhan yang ditinggikan. Saya takut. Ingat ya, calling sama running itu Betty, kata si Ruhut. Beda tipis. Aku dipanggilan Tuhan, padahal kita pelarian karena nggak mau bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Nobody knows. Aku juga takut itu. Ya. Tuhan pimpinlah. Begitu. Satu aja ya. Satu. Ya. Boleh Yesus Meta ini ya. Ada Susmeta, Pak Bang Hot Susmeta yang dari Florida, Amerika. Oke, apa pertanyaan? Beliau ini mau bertanya. Silakan Susmeta. Haleluya. Ya, silakan. Salam. Selamat pagi ya semua yang di Indonesia. Saya selama ini memang pengen sekali bikin kesaksian ya. Saya sangat diberkati di doa pagi, setiap mengikuti doa pagi ya. Saya terbelakang dari sebelah waktu kecil. Saya menerima Tuhan Yesus. Pagi ini saya sangat diberkati sekali ya, sangat berapi-api sekali. Cuman saya nggak mau bertanya, tapi pertanyaan saya banyak banget, 1000 pertanyaan saya. Cuma pagi ini saya tergelitik dengan your statement gitu ya, tentang kalau kita kanker itu jangan minta sembuh atau apa. That's me. Saya adalah salah satu, saya sebetulnya ingin kesaksian, tapi pagi ini saya digugahkan sekali untuk menyatakan saya salah satu orang penderita kanker. Saya tidak pernah nangis, Tuhan sembuhkan saya. Saya tidak pernah. Saya cuma bilang begini, terjadilah kehendak-Mu pada hidup aku. Saya terus move on. Saya nggak pernah lihat ke belakang ke kiri. Saya sukacita. Terus saya nggak pernah bilang, Tuhan sembuhkan saya. Enggak. Gitu. Jadi pagi ini saya cuma bikin statement, what you say is correct. Kita jangan menangis untuk minta sembuh, karena ketika kita minta sembuh, berarti kita itu nantinya pasti kehilangan kekuatan atau apa. Tapi kalau kita merasa kita kurang, we always come to God and then ask for His blessings. Gitu. Itu saja statement saya. Terima kasih pagi ini, sangat diberkati. Amin. Oke, sebentar, ada satu quote nih untuk kita semua. Satu quote, ini penting. Inggris, ini untuk kita. Satan said, ini setan tuh 24 jam sehari, dia nggak pernah minta uang lembur ya. Setan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setan mengatakan ini Inggris ya, the quotes. Look at how far you have to go. Give up, stress, suicide. And God says, in the middle of the night, God says, maybe in your depression, God said, look at how far I've brought you up. Keep moving. Bahasa Indonesianya, lihat. Setan ngomong, lihat tuh, tuh katanya Tuhan Maha Kuasa. Tuh lihat tuh. Udah give up, bunuh diri aja, murtad, udah. Tapi Allah terus encounter dengan Roh Kudus yang mengatakan, lihat. Sudah seberapa jauh aku bawa kamu makin naik. Keep moving, Bu. Keep moving. Until God says, that's it. It's my time. Return home. Remember your sickness. Mempunyai kegiatan yang lain, ya masih ada aktivitas sekuler. Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa buat hambanya ini. Kemudian kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau